action. Oke, balik lagi di channel YouTube Dead Street Vlog, channel yang membahas tentang seputaran jalan di berbagai jalan yang keliput oleh gue. Oke cuy, seperti biasa ya, sembari kita menikmati perjalanan hari ini. Karena di sini gue sebagai motovlog pemula, gue harus memanfaatkan waktu luang gue untuk konten, untuk bekerja menjadi YouTuber ya cuy, anjay. Jadi ya seperti biasa ya, kita reading santuy sembari menuju ke rumah kan cuy. Karena hari ini ya gue habis pulang kerja ya. Ya udah gue sekalian ngevlog gitu ya cuy ya. Oke, jadi pada kali ini gue mau sedikit membahas lagi tentang motovlog pemula ya cuy ya. Jadi yang mau gue bahas saat ini adalah kesalahan motovlogger pemula sejak awal gitu cuy. Karena ini yang gue alami ya. Jadi ya sesuai pengalaman yang gua jalani atau yang gua lalui saat ini ya cuy ya. Karena sebagai seorang motovlog pemula, gua hanya mau berbagi info atau motivasi untuk gua sendiri khususnya, atau untuk kalian yang masih sama seperti gua ya cuy, yang masih merintis, masih berjuang, masih pemula tong-tong ataupun ting-ting lah ya, anjay. Jadi bagi kalian yang mau terjun ke dunia motovlog cuy, kalian yang mau menjadi YouTuber bre, mendingan pikir-pikir dulu deh, karena nggak mudah ya untuk menjadi seorang YouTuber ataupun motovlogger ya. Karena kalian harus siap capek gitu ya. Kalian siap capek apa enggak? Karena menjadi YouTuber ataupun motovlogger itu benar-benar capek ya. Capek kenapa? Ya capek karena menjadi motovlog itu harus serius cuy, supaya bisa mendapatkan penghasilan ya. Ya kita harus benar-benar kerja keras seperti apa ya? Satu ya kita harus rutin upload video cuy. Yang kedua harus memikirkan konten setiap harinya, anjay enggak. Kita hari ini mau buat konten apa atau mau bahas apa gitu ya. Yang ketiga harus komitmen dengan tujuan awal. Yang keempat harus konsisten. Ini yang lumayan ribet ya menurut gua sih ya cuy, anjay. Intinya banyak ya yang harus kita lakukan ya. Belum kita sebagai motovlog pasti akan menemui segala rintangan ataupun kendala lah ya. Karena kita masih pemula pasti banyak rintangan dan kendalanya seperti itu cuy. Dan syarat utama seorang motovlog ataupun YouTuber untuk mendapatkan bayaran dari pihak Google atau YouTube yaitu jika channel kita sudah diterima atau dimonetisasi ya cuy ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan bayaran dari Google kalau channel kita belum dimonetisasi gitu ya cuy ya. Dan untuk syarat utama supaya channel kita bisa dimonetisasi itu apa? Ya kita harus memenuhi syarat utamanya cuy. Syarat utamanya apa? Anjay. Syarat utamanya yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang waktu publik gitu ya cuy ya. Anjay, berat cuy. Untuk mengejar syarat utama itu berat banget ya. Kalau menurut gua sih cuy, berat banget. Harus benar-benar kerja keras, berjuang gitu ya. Oke, dan untuk kalian yang baru menemukan channel gua mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komennya ya, supaya gue lebih semangat lagi dalam berkonten, dalam berkarya, dalam refleks lah intinya ya. Dan supaya channel gue lebih baik ke depannya cuy. Amin. Terima kasih. Oke, di sini gua akan membahas kesalahan motovlogger pemula atau yang saya alami dulu atau awal-awal saya ngonten ya. Yang pertama yaitu menganggap enak menjadi YouTuber atau motovlogger ya, karena bisa menghasilkan uang dari YouTube gitu. Gua dulu berpikirnya seperti itu ya. Enak banget ya jadi YouTuber ya, duitnya banyak, dapat duit, cuma upload video gitu. Dulu gua begitu pikirannya ya cuy ya. Kenapa berpikir seperti itu? Karena ya kita hanya melihat para motovlog lain yang sudah sukses, jadi kita tertarik untuk menjadi seorang motovlogger ataupun YouTuber ya. Jadi kita ikut-ikutan membuat channel YouTube gitu cuy, anjay. Jadi kita pikir mudah ya untuk menghasilkan uang dari YouTube gitu, karena kita tidak melihat prosesnya dari awalnya cuy. Jadi kita hanya melihat suksesnya, melihat enaknya gitu ya, anjay pokoknya. Dan mungkin jika kita melihat prosesnya dari awal hingga sukses, mungkin kita akan menyerah di tengah jalan ya cuy ya, karena kita nggak ngerti awalnya ya, nggak ngerti prosesnya gitu ya. Karena kita hanya melihat suksesnya aja, bukan melihat prosesnya atau usahanya gitu ya cuy ya. Intinya perjuangan motovlogger itu nggak mudah cuy, nggak mudah gitu ya. Jadi gue saranin untuk kalian yang mau menjadi motovlogger ataupun YouTuber, pikir-pikir dulu ya anjay ya. Ya bahwa untuk sukses menjadi motovlogger itu tidak semudah yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan gitu ya. Karena di sini kita benar-benar butuh kerja keras dan niat yang bersungguh-sungguh gitu ya.
ya, agar kita siap ya untuk perjuangan pantang mundur dalam menghadapi rintangan kita sampai sukses gitu ya, sampai sukses menjadi seorang YouTuber gitu cuy. Jadi sekali lagi gua saranin pikir-pikir dulu ya kalau lu mau pada terjun ke dunia YouTuber ataupun motovlogger anjay. Oke, untuk yang kedua, kesalahan YouTuber pemula karena mereka re-upload video orang lain ya. Dan ini merupakan kesalahan ya cuy ya, kesalahan berpikir gitu ya. Ini sangat fatal menurut saya sih, karena akan berdampak buruk pada channel YouTube kita gitu ya. Dan sampai kapanpun channel Anda ataupun kita tidak akan lolos dimonetisasi jika kita re-upload atau nyolong videonya orang gitu. Nyolong kan dosa cuy, nyolong dosa gitu ya. Dan saat ini ya banyak channel seperti itu ya, mereka disebut re-uploader anjir, re-uploader atau re-upload, yaitu mengambil video orang yang gue bilang tadi, nyolong gitu. Jadi mengambil dan mengupload kembali gitu ya. Mungkin ya ada di setting-setting lah, di editing ya, ditambahin atau dikurangin gitu ya, anjir banget. Tapi saat ini YouTube sangat ketat ya dalam memperketat kebijakannya gitu ya. Jadi banyak channel yang seperti itu ya, mereka pada di-banned oleh YouTube cuy. Jadi di sini ya kalian harus buat semua video asli buatan kalian semua ataupun original ya. Itu jika kepengen channel Anda benar-benar ingin menghasilkan uang dari YouTube gitu ya cuy ya. Oke, kesalahan selanjutnya atau yang ketiga yaitu malas ngevlog atau membuat konten gitu cuy. Jadi di sini yang sudah gua sampaikan di awal ya, jika semangat kalian hanya setengah, mending nggak usah menjadi motovlog gitu, nggak usah menjadi motovlog anjir, nggak usah menjadi YouTuber itulah ya anjir. Karena semangat kalian hanya saat melihat YouTuber lain sukses doang, maka ya udahlah, kalian pikir-pikir dulu untuk mulai menjadi seorang motovlog ataupun YouTuber yang sukses gitu ya. Karena untuk menjadi seorang YouTuber atau motovlog sukses itu butuh perjuangan dan kerja keras yang sungguh-sungguh cuy anjay, sungguh-sungguh gitu ya. Karena untuk menjadi sukses di motovlog kita harus rutin dan rajin membuat konten ya. Karena besar bayaran channel kita tergantung seberapa banyak orang yang menonton video kita. Jadi perlu diingat cuy, perlu diingat. Jangan dulu berpikir sukses menjadi motovlog ya, jika kita masih bermalas-malasan membuat konten gitu. Karena sebagai pemula kita harus semangat dulu, semangat membuat konten itu, berjuang gitu, karena itu masih awal ya, proses gitu. Kita harus benar-benar menikmati prosesnya gitu ya cuy ya. Dan pada intinya di sini kita sebagai motovlog pemula harus siap, tetap semangat berkarya, semangat membuat konten dan konsisten, dan yang terakhir adalah bersabar gitu ya. Karena seorang motovlog pemula atau YouTuber pemula harus benar-benar diuji kesabarannya ya. Kenapa gua suka ngevlog di jalan itu? Gua suka sih baru mulai ngevlog, karena kalau di mobil tuh mulut gua nggak bisa diem gitu. Ngoceh ada orang bawa motor, bawa mobil, salah dikit ngoceh. Lalu gue coba pengen konten di jalan gitu ya, karena kerja gue di jalan setiap harinya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys di Dead Street Vlog, biar channel ini tetap berkembang dan gue semakin semangat konten berikutnya guys. Tunggu video kita selanjutnya ya di Dead Street Vlog, dimana channel YouTube yang membahas tentang perjalanan yang ke-record oleh gue di keseharian gue. Thank you. Like, comment, share, and subscribe channel YouTube Dead Street Vlog, channel yang membahas tentang seputaran jalan. Gue Andre Digil pamit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.